Tersebar di tengah masyarakat bahwa saudara kandung Muhammad bin Abdul Wahab menentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mau tahu bagaimana fakta yang sebenarnya? Tonton video ini hingga selesai agar kita menemukan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang perlawanan dakwah Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab terhadap saudaranya sendiri, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Langsung saja, dikarenakan keyakinan yang menyimpang itu, kakaknya yang bernama Sulaiman ibnu Abdul Wahab mengkritik pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab dengan begitu pedas melalui dua bukunya, yaitu As-Sawa'iq al-Ilahiyah fi ar-Raddi ala al-Wahabiyah dan kitab Faslu al-Khitab fi ar-Raddi ala Muhammad bin Abdul Wahab. Dua bukunya itu dirasa penting untuk ditulis melihat adiknya yang sudah jauh menyimpang dari ajaran Islam dan akidah umat secara umum. Maka di sini kita akan menjawab, benar, kami tidak mengingkari bahwa Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, saudara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, termasuk orang yang menentang dakwah beliau. Namun ada dua poin yang perlu diperhatikan bersama untuk menanggapi hal ini. Yang pertama, antara nasab dan dakwah yang benar, kita harus ingat bahwa adanya beberapa kerabat atau keluarga yang menentang dakwah tauhid bukanlah suatu alasan batilnya dakwah yang hak. Tidakkah kita ingat bahwa para nabi, para sahabat, para ahli tauhid dan sebagainya ada saja sebagian dari keluarga mereka, baik bapak, anak, saudara atau yang lainnya, yang memusuhi dakwah mereka. Kisah Nabi Nuh dengan anak dan istrinya, Ibrahim dan ayahnya, Nabi Muhammad dan pamannya, merupakan kisah yang populer di kalangan masyarakat. Apakah semua itu menghalangi kebenaran dakwah tauhid, wahai hamba Allah? Sungguh benar sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Kedua, kembalinya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Mayoritas ulama mengatakan bahwa Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab telah bertobat dan menerima dakwah tauhid sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ghanam, Ibnu Bisir, Syekh Muhammad Basir Al-Hindi, Syekh Mas'ud An-Nadawi, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ahmad bin Hajar Abu Tohmi, Syekh Dr. Muhammad bin Sa'ad As-Suwair, Syekh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal, Muhammad As-Sakakir, Syekh Sulaiman bin Abdurrahman Al-Hukail, dan lain sebagainya. Apakah hal ini diketahui oleh musuh-musuh dakwah? Ataukah kebencian telah mengunci hati mereka? Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Syekh Mas'ud An-Nadawi, termasuk orang yang menentang dakwah beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, adalah saudaranya sendiri, Sulaiman bin Abdul Wahab, yang wafat tahun 1208 Hijriah, yang menjadi qadhi di Huraymila sebagai pengganti ayahnya. Dia menulis beberapa tulisan berisi bantahan kepada saudaranya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang dipenuhi dengan kebohongan, dan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ghanam bahwa dia menyelisihi saudaranya hanya karena dengki dan cemburu saja. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menulis bantahan terhadap tulisan-tulisannya, tetapi pada akhirnya Allah memberinya hidayah, bertobat dan menemui saudaranya di Dar'iyah pada tahun 1190 Hijriah, yang disambut baik dan dimuliakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada buku Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab yang tercetak dengan judul As-Sawa'iq Ilahiyah fi ar-Raddi ala Wahabiyah. Musuh-musuh tauhid sangat gembira dengan buku ini, namun mereka sangat malu untuk menyebut taubatnya Sulaiman. Semoga dengan sedikit penjelasan dapat memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.